mempengaruhi bahwasanya untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan yang secara keberhasilan yang sesuai dengan tupoksi yang pertama dalam tujuan organisasi tersebut. Itu menurut dari dalam budaya tahun 2022. Kita lanjutkan ke penguatan yang berikutnya. Kami dengan kita ada 3 orang sama Pak Haji. Untuk berikut selanjutnya terpaparkan oleh Ibu Hamidah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan perilaku kepemimpinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai gaya, seperti gaya kepemimpinan transaksional, transformasional, dan partisipatif atau rohani. Yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional. Yang dimaksud dengan kepemimpinan transaksional berfokus pada hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam hal pertukaran, yang berarti kepatuhan bawahan dihargai sementara ketidakpatuhan diberi hukuman. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, maksudnya itu seperti yang diungkapkan oleh Bas dan Apolio, lebih fokus pada motivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin yang transformasional mampu mempengaruhi bawahan melalui visi yang jelas dan kuat. Visi itu pandangan untuk maju ke depan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Maksudnya adalah mendorong anggota tim untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan ini mendorong karyawan untuk merasa memiliki organisasi sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang selanjutnya, hubungan antara kekuasaan dan perilaku kepemimpinan. Hubungan antara kekuasaan dan perilaku kepemimpinan sangat erat, di mana kekuasaan seringkali menentukan gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang pemimpin. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin seringkali menentukan bagaimana mereka berperilaku dan mengambil keputusan. Pemanfaatan kekuasaan dalam berbagai gaya kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kekuasaan formal yang kuat cenderung menggunakan pendekatan transaksional. Sedangkan pemimpin dengan kekuasaan referensi atau keahlian sering mengadopsi gaya transformasional. Pemimpin dengan kekuasaan formal cenderung lebih berfokus kepada kepatuhan, sementara pemimpin dengan kekuasaan personal lebih mendorong inovasi dan kolaborasi. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan hubungan antara kekuasaan dan perilaku kepemimpinan. Hubungan antara kekuasaan dan perilaku kepemimpinan sangat erat, di mana kekuasaan seringkali menentukan gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang pemimpin. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin seringkali memutuskan bagaimana mereka berperilaku dan mengambil sebuah keputusan. Ya, itu sudah. Kesimpulan nanti. Jadi kesimpulannya, makalah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kekuasaan dan perilaku kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan yang aktif adalah kombinasi dari kepemimpinan pengaruhi dan gaya berinteraksi dengan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Kekuasaan adalah instrumen
penting dalam kepemimpinan yang dapat dibedakan menjadi kekuasaan formal dan informal. Kekuasaan formal seperti yang diungkapkan oleh Sis dan Pak meliputi kekuasaan pemaksaan, ataupun kekuasaan penghargaan, ataupun istilahnya kekuasaan yang sifatnya mengakomodir dari potensi-potensi yang ada di bawahan. Nah, mungkin itu sebagai kesimpulan dari analisis kekuasaan dan perilaku kepemimpinan. Kembalikan kepada Pak Ilham. Itu mengenai tentang hasil yang dari apa kita simpulkan dari makalah kita mengenai analisis bahwasanya salah sebuah kekuasaan dan sebuah kepemimpinan merupakan sebuah lingkar yang tidak bisa dipisahkan. Barangkali kita dibuka sesi diskusi tanya jawab dan kita silakan dibuka untuk yang bertanya. Jadi kita batasi untuk dua orang terlebih dahulu dan silakan kami dibebaskan bila mana ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah dalam perubahan dari kelompok kita kali ini. Misalnya persoalan yang dilihat atau pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena kenapa kadang-kadang orang punya kekuasaan sehingga tidak berperilaku sebagai seorang pemimpin. Kalau kita ke sana ditinjau dalam segi perspektif Islam. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Seorang lagi? Baik, mungkin kita berusaha jawab dulu bagaimana seorang pemimpin bila mana menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin menurut perspektif dalam pandangan Islam. Ada? Baik, itu yang pertama akan dijawab dulu oleh Pak Haji. Saya waktu tepat, silakan. Pertama kalau kita tadi menyimak dari pertanyaan tentang penyelewengan sebuah wewenang ya, karena seorang pemimpin tadi punya power sehingga punya potensi untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Bagaimana ini perspektif Islam? Pertama kalau kita melihat dari hadis Abu Hurairah bahwa di antara orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari tanpa naungan kecuali naungan Allah itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, yang kaitan tadi data-data akan terjadi penyelewengan kekuasaan dalam pemimpin, itu ada hadis dari Abdurrahman bin Samurah, di mana ada pesan dari Rasul, wahai Abdurrahman bin Samurah, jika engkau berambisi untuk menjadi pemimpin, maka kelak akan menjadikan beban bagi rakyatmu, juga kelak di akhirat akan menjadi suasana kegelapan, gelap gulita, gelap gulita bagi si malam durja. Nah itu akibat ya dari penyelewengan kekuasaan. Jadi kalau tadi bagaimana perspektif Islam mengenai penyelewengan kekuasaan atau kepemimpinan, ya ini merupakan suatu hal yang tercela. Oke, itu untuk membuka jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi menambahkan dalam perspektif Islam, seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan dianggap melakukan tindakan yang sangat serius dan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena sebagai seorang pemimpin Islam, pertama harus amanah dan tanggung jawab. Dalam Islam kepemimpinan adalah amanah atau tugas yang dipercayakan. Kalau pemimpin itu harus bertindak adil dan bijaksana. Menyalahgunakan kekuasaan berarti mengkhianati amanah tersebut. Yang kedua ada prinsip keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan. Seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan akan berperilaku dolim dan tidak adil
yang dapat menyebabkan penindasan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Terus yang ketiga, pemimpin itu harus membayangkan kalau dia menyalahgunakan kekuasaan, ingat akibat di akhirat. Karena dalam ajaran Islam, setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya, perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada rakyatnya. Terus larangan terhadap dolim. Dalam Al-Quran Allah melarang perbuatan dolim. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan itu termasuk kategori orang yang dolim. Dan ini sangat dikecam dalam ajaran Islam. Jadi secara keseluruhan Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus berorientasi pada pelayanan kepada rakyat, bukan mengeksploitasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi yang menyalahgunakan amanah berarti dia sudah mengkhianati kepada dirinya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Bertanya, minta. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pemimpin, kita kan seringkali mungkin terjebak, mungkin memang itu yang seharusnya, bahwa pemimpin itu harus soleh ya Pak. Tapi melihat di Al-Quran itu kan ketika Allah menginformasikan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah dari kalangan manusia, kan malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi protes di sana karena si malaikat diberi informasi sebelumnya bahwa manusia itu seringkali berbuat kerusakan, juga mecorkan getih gitu. Terus si malaikat mengklaim bahwa mereka lah yang lebih layak. Wa nahnu nuqaddisu nusabbihu wa nuqaddisulah. Jadi kami lebih soleh, ibadahnya getol. Tapi Allah kan menegaskan di ayat itu bahwa tidak cukup soleh jadi pemimpin mah, kudu boga jiwa perusak gitu. Seperti misalkan bangunan ini yang sekarang megah, mungkin di kemudian hari ada lapuknya kan, tidak ada yang abadi kan. Nah, ketika ini rusak, dibangun kembali bangunan yang lebih hebat dengan keutuhan dan berbagai fasilitasnya, tentunya bangunan lama itu kan harus dihancurkan. Nah, di sanalah fungsi pemimpin itu, harus ada jiwa pendobrak, perusak. Dan mungkin pertanyaannya dikiatkan Pak. Seperti kumaha salatna eta mah abdi nu awam painten nu maamin. Sakitu painten. Diantos. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Kalau melihat dari itu berarti akan kembali ya, bahwa manusia diciptakan itu pertama punya tugas pokok ya, untuk beribadah. Artinya kuotanya 24 jam, jangan ada satu perkataan, buah pemikiran, perilaku, melainkan dipastikan memiliki sebuah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, peran dari ciptaan manusia itu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, sehingga ternyata ada satu perjalanan proses untuk adanya sebuah prinsip kekhilafahannya, prinsip khalifah di muka bumi itu antara manusia dengan malaikat. Sehingga di ujung ayat itu kan ada redaksi, aku yang mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sehingga Allah itu mengadakan sebuah seleksi, dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Adam dikasih informasi, dikasih bocoran. Nah, sehingga soal-soal yang akan dilontarkan, Nabi Adam telah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikumpulkan di situ, dan malaikat di situ diseleksi. Karena tadi terlepas ya, ketika diseleksi ternyata malaikat tidak bisa menjawab, malah mengucapkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka akhirnya soal itu dikembalikan ke Nabi,
Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam mampu menyebutkan semua nama-nama benda yang ada di dunia. Nah, maka situ Allah menegaskan bahwa ternyata ini mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan setelah itu maka nggak ada istilah jadi oposisi ya. Malaikat juga ya sama. Taslim. Oke, seperti itu. Salam. Terus. Sedikit bertanya lagi boleh? Boleh diperkenalkan Tentang kekuatan dan kekuasaan, ini dijelaskan lebih lanjut tentang antara kekuatan dan kekuasaan. Kemudian sejauh mana kekuatan mempengaruhi kekuasaan atau sebaliknya, dan kesananya kekuatan apakah dominan mempengaruhi perilaku pemimpin atau kekuasaan yang dominan mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Itu saya. Kekuatan kekuasaan. Seonggok kekuasaan itulah jauh lebih berharga daripada Kekuatan. segunung emas gitu. Boleh Pak dijelaskan? Iya, betul. Seperti Jadi, tanda tangan itu lebih bermakna daripada ribuan manusia yang ada bermakna. Dari kekuasaan. Iya, itu kekuasaan. Segenggam kekuasaan. Kekuasaan. Sekongkok juga paham. Seonggok. Secangkir. Jadi memang jelas berbeda ya antara kekuatan dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan lebih Kekuatan mah di fisik itu mah. Superhero Kekuasaan mah yang memiliki kewenangan. dengan kekuasaan bisa punya kekuatan. Masih juga kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuatannya mungkin untuk sebagai penumpang dalam sebuah kekuasaan yang menjadikan dalam sebuah kepemimpinan yang ideal, yang mampu memimpin, yang mampu menginterasi atau terjadinya keputusan-keputusan yang akan berdampak kepada kinerja organisasi tersebut. Dari sebuah kekuasaan. Ya, kemudian tadi ya menambahkan sebagai etimologi antara kekuatan dan kekuasaan. Kalau kita melihat sebuah asal, la Islama illa bi'uswah ya. Tidak ada Islam kecuali adanya kekuatan. Wala quwata illa bil jamaah. Tidak akan lahir sebuah kekuatan melainkan berjamaah. Kemudian wala jama'ata illa bil iman. Berarti jamaah harus adanya sebuah kekuasaan dan iman. Artinya bahwa di sini menggambarkan antara kekuatan dan kekuasaan itu sangat berbeda, walaupun di dalamnya satu kesatuan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas masukan, mungkin juga penambahan materi kedepannya. Kami dari pemahaman materi kita coba sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Ini mah Bapak Ibu sudah punya mudah ya tentang apa yang akan kita bahas bersama berkaitan dengan analisis kekuasaan dan perilaku kepemimpinan. Sebaiknya ya untuk yang ke depan presentasi sebaiknya juga ditambahkan dengan jurnal-jurnal ya. Jadi jurnal-jurnal menambahkan supaya kita mempunyai kebiasaan membahas materi itu
kaitkan dengan jurnal ya. Lebih kaya. Ya, kita lihat dulu analisis kekuasaan. Di sini dikatakan kepemimpinan dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Benar nggak? Apabila terjadi pemisahan dalam prakteknya, maka akan menimbulkan berbagai masalah terhadap kepemimpinan dan kekuasaan yang terpisah. Tidak boleh dipisahkan. Pemisahan keduanya akan menampakkan bahwa seseorang yang berkuasa tapi tidak memiliki kepemimpinan, apa artinya? Dia bukan pemimpin. Ya. Jadi sekali lagi, seseorang yang berkuasa tapi tidak punya kepemimpinan, artinya dia bukan pemimpin tapi memiliki kekuasaan yang tinggi dan yang berada di balik layar. Nah, jadi setiap pemimpin harus punya kekuasaan ya. Sebaliknya, seseorang yang menjalankan kepemimpinan tanpa punya kekuasaan maka dianggap sebagai boneka. Benar nggak? Ya, mau pemimpin, tapi nggak punya kekuasaan, Bisa dikuakil. ya. Apa saja basis-basis kekuasaan? Jadi basis kekuasaan yang digunakan dalam kepemimpinan, pertama koersif, power, koersif. Apa koersif? Paksaan. Ya. Jadi lebih suka menggunakan paksaan. Supaya apa? Supaya bawahan tunduk dan patuh pada perintah dan keinginannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, basisnya reward power. Apa itu reward? Pemberian materi ya. Jadi mengutamakan kepuasan orang lain dengan pemberian bentuk materi. Nah, jadi dengan materi yang diberikan, ya bisa materi, bisa non materi, dia merasa dapat kekuatan dan keleluasaan menjalankan kepemimpinannya. Orang memberikan upah, Gaji. ya gaji. Tentu dia punya, seorang punya keleluasaan menjalankan kepemimpinannya. Juga bisa connection power. Ada individu atau kelompok dalam organisasi yang dijadikan alat bergantung. Jadi dia punya gantungan, punya andalan siapa orang yang berkuasa, ya, Backingan. untuk memegang tampuk kekuasaan. Ada lagi legal power. Apa itu? Ya karena memang dia punya SK. Dengan adanya SK maka dia ya punya kekuasaan, ya, sebagai penguasa. Kemudian kita teruskan information power. Nah, seorang yang pemimpin biasanya dia harus punya power informasi segala macam yang ada di organisasinya harus tahu, ya, karena dengan pengetahuan tentang informasi yang ada dalam organisasi itu merupakan sebuah kekuatan. Dengan informasi yang dikuasainya menjadikan dia dapat menguasai orang lain dan menggerakkannya sesuai dengan keinginannya. Ada lagi reference power, referensi. Ya, jadi referensi dia dianggap mempunyai nilai, ya, nilai yang luhur yang memungkinkan dia akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi dia dijadikan referensi. Sekarang apa sumber daya yang mendukungnya? Bisa bersifat human elemen, manusianya ya, bisa juga material. Nah, sumber daya merupakan alat yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk memegang tampuk kekuasaan.
Jadi elemen manusianya dan elemen materinya. Sekarang kita lihat apa alat yang digunakan dalam kekuasaan. Pertama, ideologi. Biasanya organisasi itu punya ideologi ya. Jadi ideologi, pemahaman dia tentang sesuatu biasanya dalam untuk dilaksanakan itu ada sebuah indoktrinasi ya. Kemudian alat yang digunakan yang kedua adalah ekonomi. Jadi ekonomi ini memperoleh hasil melalui usaha yang dilakukan, bisa sebagai perseorangan, bisa juga sebagai badan usaha. Dan dalam ekonomi ini, nih, penguasaan sumber daya dan dana yang vital bagi orang lain. Di ekonomi sesuatu alat yang diperlukan oleh seorang pemimpinnya. Kemudian politik, how to get the power. Ya, jadi bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, memainkan peranan sebagai sentral yang mayoritas atau minoritas yang mewakili mayoritas. Jadi secara politik, jadi itu punya peranan ya, dalam kepemimpinan politik. Selain politik, apalagi ada apa target dan tujuannya? Biasanya target orang yang berkuasa adalah mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan ini sejauh mana nilai kepatuhannya? Dilihat dari pertama, ketakutan. Ketakutan bawahan untuk menghindari ancaman atau teror yang terjadi. Ini target kedua kalau untuk kepatuhan. Jadi kita lihat saja fenomena bagaimana seorang pemimpin yang menginginkan kepatuhan dari bawahannya, jadi membuat bawahannya itu takut. Takut untuk apa? Untuk tidak takut kepada pimpinannya. Kemudian kepatuhan ini dilihat juga dari self identifying, atau karena cinta, love. Mana yang lebih baik? Ketakutan atau karena cinta? Cinta. Jadi kalau cinta tidak ada stresnya ya. Ada keyakinan bahwa pimpinan akan memberikan yang terbaik. Takut menjauh. Ya, jadi patuh karena cinta. Kalau yang pertama tadi patuh karena takut. Beda nggak? Beda banget. Ada juga kepatuhan sifatnya tradisional. Apa? Sifat pada tingkat emosional secara sosiokultural. Jadi patuh karena kultural mengharuskan. Ya, misalnya apa? Hormat kepada pimpinan menurut adat. Ya. Kemudian ada lagi patuh, tapi karena perhitungan. Perhitungan apa? Kalau untung saya patuh, kalau rugi tidak patuh. Iya, patuh itu Teori dagang. harus kita lihat ya. Ada lagi kesesuaian nilai. Patuh karena apa? Misalnya satu ideologi, ya dari sini ada kepatuhan karena ikatan yang sifatnya normatif. Ada nilai, ya. Ada norma itu aturan. Jadi patuh karena sesuai dengan aturan atau sesuai dengan norma, dengan nilai. Apa itu nilai? Baik. Ya. Jadi kepatuhan di sini ternyata macam-macam. Yang satu kepatuhan, yang kedua bagaimana menjinakkan kekuasaan. Nah, cara menjinakkan kekuasaan bisa dilakukan oleh seorang pemimpin melalui proses demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Kedaulatan belakang rakyat. Ya, jadi
kekuasaan terbesar ada pada rakyat. Jadi di sini kekuasaan menjadi merata dengan pendistribusian kekuasaan yang terpusat menjadi bagian-bagian. Ya. Jadi demokratisasi itu bukan otoriter ya. Jadi di sini disebutkan pendistribusian kekuasaan. Yang kedua, menjinakkan kekuasaan dengan cara penguasaan sumber daya. Jadi kalau seorang pemimpin menguasai sumber daya, nih, yang potensial, tentu dia memiliki kekuatan. ya patuh nih. Ini tadi judulnya menjinakkan kekuasaan. Jadi dia akan patuh pada yang berkuasa. Juga menguasai sumber-sumber dana. Kalau penguasa punya sumber dana, kira-kira dipatuhi nggak? Patuh. Kemudian yang ketiga, cara menjinakkan kekuasaan melalui pengembangan propaganda. Apa itu? Bisa melalui ekspresi, ya, ekspresi kekuasaan, ya. Kemudian ide-ide inovasi yang kita dengarkan ada dulu. Ya, kita teruskan. Rupanya menjinakkan kekuasaan melalui propaganda. Apa itu propaganda? Ya, Ungkapan-ungkapan. Ya, ungkapan-ungkapan. Dia punya ide, dia berupaya untuk melakukan perubahan. Nah, jadi semuanya Medsos, dipropagandakan, diekspos ya, jadi mengekspos apa yang ingin Kampanye. dilakukan oleh pemimpin tadi. Yang kedua, yang berikutnya, nih, menjinakkan kekuasaan melalui sosialisasi. Tapi apa itu sosialisasi? Publikasi. Publikasi secara psikologis dan edukasi. Jadi secara psikologis supaya bawahannya secara psikologis menerima ya, dan secara edukasi memahami, ya itu. Jadi mensosialisasikan sumber-sumber di sini dikatakan memiliki sifat jangka panjang, kemudian mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat menandingi kekuasaan yang berlangsung. Sekarang kita membahas perilaku kepemimpinan. Ini menarik nih perilaku. Ya, menurut Ohio State University, perilaku kepemimpinan itu dibedakan dua macam. Ada initiating structure dan ada considerant. Ya, nanti kita bahas apa itu satu-satu ya. Dua pola orientasi kepemimpinan tersebut digambarkan dalam bentuk kuadran kombinasi antara initiating structure dan considerant. Nah, jadi kita lihat nih ya, kombinasinya seperti apa. Apa itu perilaku kepemimpinan structure atau initiating structure? Nah, di sini dikatakan perilaku initiating structure itu inisiatif struktur, ya, inisiasi struktur ya, adalah perilaku yang menunjukkan dengan tegas pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jadi di dalam sebuah organisasi biasanya ada struktur, ada lapisan-lapisannya, lapisan atas pemimpin topnya, kemudian ada bawah-bawahnya. Nah, di sini menjelaskan bagaimana pola organisasi yang ada, kemudian menjelaskan saluran komunikasinya antara atasan dan bawahan, kemudian cara dalam menjalankan semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu tergambar dalam struktur. Ya kan? Setiap posisi ada tugas-tugasnya dan bagaimana komunikasi harus dilakukan. Nah, perilaku kepemimpinan struktur ini tugas mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Jadi misalnya
ada paling top itu biasanya siapa? Ketua ya. Jadi di situ ciri-cirinya itu mengutamakan tercapainya tujuan, kemudian mementingkan produksi yang tinggi, lebih banyak melakukan pengarahan, melakukan pengawasan secara ketat, penilaian terhadap pejabat yang semata-mata berdasarkan hadis tugas. Jadi ini secara struktur itu kayaknya lebih kaku, ya, lebih kaku karena apa? Karena bagaimana atasan mengatur bawahan, melakukan pengawasan secara ketat, kemudian pengarahan, jadi pengarahan satu arah, ya, kemudian orientasinya pada apa? Produksi, ya, produksinya harus tinggi dan tujuannya harus tercapai. Kemudian penilaian terhadap pejabat yang semata-mata berdasarkan hasil tugas. Jadi semuanya itu orientasi pada produktivitas, ya. Itu pada inisiatif structure. Sementara yang konsideran ini lebih manusiawi. Kita lihat ya, yang konsideran. Konsideran itu apa? Perilaku konsideran mengacu pada perilaku yang menunjukkan hubungan bersahabat. Jadi bukan orientasi kamu harus produktivitasnya sekian, enggak. Atau pengarahan yang searah, ya, dan pengarahan yang searah. Jadi di sini saling memegang kepercayaan, manusiawi ya. Kemudian apalagi kehangatan, perhatian, respect dalam hubungan antara pemimpin dan orang yang memimpinnya. Jadi kalau pada inisiatif structure lebih kaku, kalau di sini lebih manusiawi, ya. Apa ciri-cirinya? Atasan harus memperhatikan kepentingan bawahan, ya, kebutuhannya. Kemudian suasananya juga harus saling percaya, simpati terhadap bawahan, miliki sifat bersahabat, lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplinkan diri, mengontrol diri. Jadi karena sifatnya sahabat, jadi setiap orang punya pengendalian diri yang tinggi karena diperlakukan manusiawi. Jadi kita lihat yang tadi satu kaku orientasinya kepada robot, nah pengawasannya ketat, satu arah, ya, nah itu beda banget ya. Konsideran. Nah kita lihat di sini dalam badan nih. Ini ya, yang sebelah yang di bawah ini inisiatif structure, yang sebelah ke atas konsiderasi. Inisiatif structure apa tadi? Yang kaku ya, yang kaku atasan bawahan, di sini ketat ya. Tadi apa? Pengarahan, produktivitasnya yang diutamakan nih. Sementara yang konsideran tadi apa? Kemanusiaan ya, bersahabat, saling percaya dan sebagainya. Nah kita lihat sekarang low structure and low consideran. Ini ya, kalau kita lihat ya, misalnya ini 1 sampai 10, ini 1 sampai 10 ya. Kalau ininya low structure, low consideran, maka posisinya berada di posisi ini ya. Sementara kalau high structure, low consideran, high structure itu apa? Tinggi arahannya, tapi rendah. Nah, berada pada posisi di bawah. Sementara di sini low structure, arahannya rendah. Jadi perlakuan manusiawinya lebih tinggi. Ya, nih. Sementara di sini high structure dan high consideran. Jadi kita lihat di sini, nih posisinya di atas, nih paling tinggi adalah di sini. Kalau di sini paling berapa ini? Nih, rendah. Ya, nih rendah, paling rendah di sini. Bisa dipahami antara low structure dengan low consideran ya. Di low structure, low consideran berada pada posisi yang terendah.
Itu tadi menurut Muhyu. Sekarang menurut Michigan University. Survei Research Center Michigan University menyatakan ada dua macam perilaku kepemimpinan. Apa itu? Job center. Job center itu apa? Pusat kepada Pekerjaan. Jadi orientasinya produktivitas. Pak Jokowi itu. kerja. Pokoknya jangan komentari yang jelek-jelek. Bagus Bu, kerja. Pendukung berat Bu. 2 periode Abi mendukung. Yang kedua, employer center. Employer itu apa? Pekerja buruh. Jadi yang satu terpusat kepada pekerjaan, yang satu terpusat pada pekerja buruh. Employer orientation ya di sini. Jadi hampir sama dengan tadi, cuma tadi istilahnya ya consideran dan structure ya. Sejalan dengan teori managerial grade dari Robert Blake and James mengenai gaya kepemimpinan yang mendasarkan kepada dua model orientasi kepemimpinan. Nah, ini concern for production. Ini juga sama dengan tadi ya. Kalau tadi production orientation, di sini penekanan kepada produksi dan tugas. Concern for production. Yang satu lagi concern for people, menekankan pada hubungan antar individu. Cuma beda istilah saja. Ya. Jadi dari dua kombinasi tadi ternyata terdapat 5 kepemimpinan yang beranjak dari dua model orientasi kepemimpinan. Jadi ada 5 model ya. Yang kalau kita lihat tadi hampir sama, cuma beda istilah saja ya. Yang pertama apa ini? Kali ini dianggap cukup untuk mempertahankan organisasi. Jadi usahanya paling sedikit, yang penting hirup kepae. Yang kedua, country club, pemimpinan yang mendasarkan pada hubungan informal antara individu, keramah tamahan dan kegembiraan. Tekanan terletak pada hubungan kemanusiaan. Ya. Kemudian model yang ketiga adalah model TAS. Apa itu TAS? Tugas ya. Pemimpin memiliki pandangan bahwa efisiensi kerja sebagai tugas itu merupakan faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Nah, gaya yang kelima, yang keempat, middle road. Apa itu? Keseimbangan yang maksimal. Jadi ada keseimbangan yang maksimal antara tugas dan hubungan antar individu. Sedangkan yang kelima, tim. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kelompok-kelompok dalam organisasi. Jadi sekali lagi gaya kepemimpinan itu sangat tergantung pada dua tadi, prioritas tadi. Jadi ada yang improve ya. Nah, ada yang country club, ada yang TAS, ada yang middle road, ada yang tim. Kita lihat dalam bagan. Nah, kita lihat nih ya. Yang kesini adalah yang ke atas ini apa? Concern for people. Ya. Jadi kalau ini diibaratkan 1 sampai 9 nih. Jadi tengah-tengah di sini 5 ya. Nih. Maka gaya kepemimpinan tadi dari mengacu kepada ini, yang satu ini concern pada produksi ya, produksi. Ternyata improve itu tadi berada pada posisi 1-1. Jadi paling di sini. Sementara yang kedua tadi country club. Country club itu di sininya rendah, tapi kesininya concernnya tinggi. Nah, kemudian kalau yang ini TAS. TAS itu apa? Tugas tadi ya. Tugas itu apa? 91. Ininya orientasi pada produksinya tinggi,
tapi kemanusiaannya rendah. Ya, sementara tim kalau yang tengah-tengah ini middle room. Ini artinya di sininya tengah, di sininya tengah, ketemu middle room. Sementara kalau ini concernnya kepada people tinggi, tapi ininya juga tinggi, maka tim. Ya, jadi ternyata gaya kepemimpinan itu tadi tergantung orientasi kepada tugas atau tugas struktur tadi atau kemanusiaan. Jadi dasarnya tetap dua, ya, orientasi pada produksi dan orientasi pada kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu bisa menganalisis gaya kepemimpinan masing-masing kita. Nah, berada di mana kita? Nih, ya, bisa di rumah, pemimpin di rumah, bisa di kantor. Nah, yang kalau lihat di sini paling hebat yang mana? Ya, artinya orientasi pada produktivitasnya tinggi, tapi kemanusiaannya tinggi. Di orientasi kita. Kalau cuma yang middle, nah itu tadi tengah-tengah, belum optimal. Ya, kalau improve parah, paling jelek ya. Kalau orientasinya cuma tas, tugas, tapi sementara kemanusiaannya tidak rendah. Nah, kita lihat, ya kan terikat apa itu? Konsiderannya tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Ya. Manusianya tinggi tapi produktivitasnya rendah. Kira-kira sukses nggak? Tidak. Makanya ini. Jadi gaya kepemimpinan tadi orientasi dari dua macam dikombinasikan. Kemanusiaan dan tugas. Ya. Sini dikatakan kepemimpinan harus mengarah pada proses yang sinergi. Nah, dalam upaya menemukan solusi dalam konflik dengan memposisikan pada win-win solution. Ya, jadi kalau ada konflik diupayakan win-win solution. Win-win solution menang-menang bukan teknik kepribadian, melainkan paradigma total interaksi manusia yang berasal dari karakter, integritas, kematangan, dan mentalitas yang tinggi. Nah, ini Bapak Ibu nih, mentalnya gimana nih? Punya integritas, kematangan, dan mentalitas yang tinggi, selalu mengupayakan win-win solution. Jadi win-win solution itu gambaran bahwa mentalitas, integritasnya bagus. Menang-menang tumbuh dari hubungan dengan kepercayaan tinggi dan diwujudkan dalam kesepakatan yang secara efektif menjelaskan dan memanajemen harapan dan juga pencapaian. Jadi kita lihat fenomena aja sekarang kepemimpinan kita apakah menggunakan win-win solution? Nah, ya. Win-win solution itu kuncinya apa? Tadi integritas, kematangan, mentalitas yang tinggi, diwujudkan dalam kesepakatan, saling mempercaya, efektif, ya, manajemen harapan dan juga pencapaian. Nah ini. Jadi kalau gaya kepemimpinan kita masih menang dan kalah, itu kurang mencerminkan. Iya, integritasnya yang tinggi. Ya, saya kira kita bisa melihatlah kepemimpinan kita di sekitar kita. Nih, kalau yang mengambil menang kalah dengan menang-menang. Nah, menang-menang itu cirinya apa? Tidak ada yang tersakiti. Semuanya dirangkul, terpuaskan. Iya.
prinsip menang-menang. Nah, kita lihat di sini. Ada pertimbangan, ada keberanian. Nah, kalau pertimbangannya rendah, nih, low structure dan low considerant. Ya, kita lihat di sini. Kalau pertimbangannya rendah berarti pada low structure dan low considerant. Sini juga keberaniannya rendah, pertimbangannya rendah. Ya, keberaniannya nggak ada, pertimbangannya. Nah, kita lihat di sini. Ini apa? Pertimbangannya rendah, tapi keberaniannya tinggi. High structure, low considerant. Sementara ini low structure, strukturnya rendah, keberaniannya rendah, ya, tapi pertimbangannya tinggi. Sementara ini yang win-win solution adalah high structure and high considerant. Kita kembalikan kepada teori awal tadi ya, structure dan considerant sampai kepada win-win solution. Bisa dipahami? Ini bapak-bapak dan ini adalah pemimpin, ya. Jadi menurut teori ini yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa menganalisis. Oh, kita berada pada posisi mana? Oh, pertimbangan dan keberaniannya. Ya, banyak. Jadi ini merupakan prinsip menang-menang, win-win solution. Nah, sekarang peran pemimpin dalam manajemen sekolah. Ternyata tidak terbatas pada bidang personalia saja. Ya, kita lihat nih ya, banyak aspek yang ada di dalam sekolah ya. Nih, ada classroom, school, community, education system, segala macamnya nih. Jadi berkaitan. Akan tetapi berkaitan dengan peranan lainnya sebagai manajer sekolah dalam bentuk kegiatan yang berbeda dalam tatanan perencanaan. Di sini ada planning, ada organization, pengorganisasian, organizing, ada pengawasan, controlling, ada M motivation. Irisannya apa? Communication. Ya, jadi komunikasi ini adalah irisan dari semua kegiatan tadi. Ini merupakan manajemen proses ya. Yang ketiga nih, perilaku kepemimpinan yang kolaboratif. Menurut Rita dan Kenneth Dunn adalah perilaku kepemimpinan yang kolaboratif yang seperti apa? Memberi kesempatan kepada staf untuk memberikan saran atau ide. Ya, jadi anak buah diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan ide. Dan menunjukkan adanya keakraban antara pemimpin dan anggota kelompok, karena di sini tidak ada kesombongan, ya, minta masukan kepada semua pihak. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dipikirkan oleh sendirian dan dipikirkan oleh orang banyak. Kira-kira beda enggak? Tidak. Jadi nggak perlu sombong. Kita mungkin hal-hal yang tidak kita pikirkan, tapi dipikirkan oleh orang lain. Kita tidak mengalami, dialami oleh orang lain, sehingga saran dan masukan itu terbuka. Ya, itu kolaboratif. Ya. Kemudian memberi kesempatan kepada staf untuk memberikan saran atau ide. Jadi yang pertama menunjukkan keakraban, yang kedua memberikan kesempatan, ya. Yang ketiga kemudian adanya pembagian kepemimpinan pada staf. Ini ulah dikekeusorangan. Selain capek, orang nggak merasa
itu bagiannya, miliknya, tidak merasa tanggung jawabnya. Kalau itu kalau dibagi-bagi mah apa? Merasa terakui. Iya, rasa memiliki. Ya, itulah perilaku kolaboratif. Kolaboratif. Kemudian ada perilaku kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pada hakikatnya perilaku dasar pemimpin dapat dievaluasi sewaktu pemimpin melakukan proses pemecahan masalah. Ya, sekali lagi ya, sewaktu melakukan proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, maka 4 dasar tersebut dapat diaplikasikan dan dapat diidentifikasikan dengan suatu proses pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini perilaku kepemimpinan dalam membuat keputusan itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama sifatnya instruksi, nih dengan singkatan G1. Yang kedua konsultasi, G2, partisipasi G3, dan delegasi G4. Nah, sekarang apa penjelasannya satu persatu? G1, perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan. Kenapa ini pemimpin hanya melakukan pengarahan tapi rendah dukungan? Biasanya karena bawahannya apa? Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu dan tidak mau. Ada nggak orang itu? Ada banyak. Tidak tahu dan tidak mau, wayahnya apa? Paksa. Kudu kieu dipaksa. Begitu masih etam ada. Mager atuh. Jadi G1 ini dirujuk sebagai instruksi. Apa itu? Komunikasinya satu arah, nggak diberi kesempatan ngomong. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya, memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, di mana melaksanakan berbagai tugas. Jadi didikte. Ya. Inisiatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Jadi di sini pemimpin Otoriter. Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan. Pelaksanaannya diawali dengan ketat oleh pemimpin. Diborong. Itu musyawarah instruksi. Instruksi. Tidak ada musyawarah. Tapi ini sesuai dengan posisi kematangan pemimpin. Jadi anak buahnya, anak mau siap, nggak punya pengalaman, yang bodoh, tahayang, bisa disuruh nggak? Tidak. Itu hidang itu. Jadi otoriter itu boleh nggak? Boleh, harus sesuai kondisi. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang meletup tahayang. Hirup deh. Sekarang apa itu G2? Konsultasi ya. Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan dirujuk sebagai konsultasi. Jadi tinggi pengarahan tapi ada dukungan anak tinggi. Repot tinggi pengarahan tidak ada dukungan, ya. Di sini pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan mengambil keputusan. Tetap dominan pemimpin. Tapi ini diikuti dengan peningkatan komunikasi dua arah dan pemimpin diajak ngomong. Kadukung. Ya, ada dukungan dan perilaku mendukung dan berusaha mendengar perasaan pengikut tentang keputusan yang dibuat. Kemudian juga ide-idenya, saran-sarannya mulai didengarkan. Dukungan ditingkatkan, pengendalian kontrol atas pengambilan keputusan tetap ada pada pemimpin. Tetap
Ya, keputusan ada pada pemimpin, pengambilan keputusan ada pada pemimpin, tapi sudah mulai ada dukungan, sudah diajak ngomong, minta sarannya, meskipun keputusan masih didominasi oleh pemimpin. Coba udah ada bahasa basi. Meskipun keputusan ada pada tangannya. Sekarang ketiga, perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan. Nah, ini sedang hitam. Tinggi dukungannya, pengarahan yang dirujuk sebagai partisipasi. Jadi sudah diajak partisipasi. Karena posisi kontrol dan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Partisipasi. Jadi sudah diajak ikut serta. Terus serta berpartisipasi mengambil keputusannya juga bareng. Ya. Di sini pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan membuat keputusan. Jadi sudah mulai tukar menukar pikiran. Komunikasi dua arah ditingkatkan. Peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut. Ya, sudah diberi keleluasaan. Hal ini karena pengikut dianggap telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Bisa diandalkan. Nah, sudah mulai bisa diandalkan. Walaupun mungkin bisa sekedar dramatisasi ya. Kalau ini paling mudah, ini sudah meningkat. Kalau dramatisasi pada yang kedua tadi, yang di sini sudah diberi ini untuk melaksanakan tugas kesidang, ya. Ini komunikasi dua arah tingkatkan peranan pemimpin secara aktif mendengar. Sini ya. Jadi posisi kontrol dan pemecahan masalah pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Kalau di kami pernah dicoba yang ini dengan siswa dalam membuat tata tertib kelas misalkan. Padahal guru sudah tahu aturan yang harus disepakati ini. Tapi seolah-olah dibuat itu teh hasil mereka anak-anak. Ya itulah dramatisasi supaya mereka punya tanggung jawab, punya rasa keputusan saya. Ya, itu. Jadi ada dramatisasi. Ya. Sekarang yang keempat, G4. Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan. Nah, yang dirujuk sebagai delegasi. Jadi tos tadi karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusannya didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Sidang dilepas. Kemudian bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. Sidang. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin harus bisa berubah dari G1, G2, G3, G4. Kalau sudah menghasilkan bawahan kita G4, berarti pemimpin yang sukses. Ya, Tapi tidak mampu muka izin aku sampai bisa menciptakan delegasi. udah ujung-ujung muka opat pak. Kan kalau ada yang ngomong puasa juga. Kudu bisa orang cantik pak. Tapi mungkin tidak 100% dilepas ya. Tidak 100% dilepas. Ke situ kan
Ke situ pada lepas. Ada kalanya, Prof, ketika diberikan kepercayaan yang penuh tanpa adanya pengawasan kontrol yang Artinya dia belum pas mendapatkan posisi delegasi. belum ya. Berarti delegasi itu pokoknya harus lepas 100% dan yakin dia karena G4. Jadi artinya terus dianggap mewakili dirinya. Ya, dia yang sudah dipercayai segala macam nagis etak. lebih dari asisten pribadi. Aspri. Aspri apa sudah betul sampai delegasi? Tidak apa bisa. pada 3. Nah, kita lihat ya kan 1, 2, 3, 1 instruksi, 2 apa? Kolaborasi. Nomor 3 partisipasi, nomor 4 Delegasi. Delegasi. ayat kedua tadi sudah apa? Ayatnya disebutkan tapi belum dikasih apa-apa, masih tetap tergantung pada itu. Ya. Jadi artinya dalam kepemimpinan gaya kepemimpinan kita ini harus bisa menghasilkan pada posisi delegasi dan kita sukses. Bapak Ibu mendidik anak-anak nih harus bisa sampai pada delegasi. Tapi harus dilewati Prosesnya Prosesnya. itu tadi G1. bertahap. Jadi bagaimana bisa jadi G4 kalau kita tidak bisa G1 dulu, Bu? Harus bisa melaksanakan dulu. Belum tentu langsung harus dari konsep tergantung pada tadi bahwa yang sadar lupa dia sebuah mulainya dari 3 bisa. G1 juga dibelelan kene. G4 itu G1 tidak mungkin dia mampu ke G4 ya. Karena dia sudah punya karakter tidak Apa melalui perubahan itu ya? Jadi seorang pemimpin yang hebat adalah mampu merubah G1 karyawannya sampai menjadi G4. ya. Dengan apa tadi? Kan ada tadi initiating structure ya. Apa tadi? Dengan konsideran perlakuan yang manusiawi, kasih sayang bisa berubah. Bukan organisasi pada tugas, tapi manusiawi. Makanya kata kuncinya itu adalah manusiawi. Ada win-win solution kan sudah jelaskan dulu ya. Jelas ya? Penting nggak belajar ini? Sangat penting. Kalau memimpin Ya, jadi nih minggu depan kita bicara tentang kematangan pemimpin. Ada yang mau bertanya? ini sekedar meluruskan klarifikasi kepada Pak Jokowi. Sanes kajanjiran itu spesial di ruangan sekolah abdi mas sadayana ku ieu nganggo anak gambarna. Jadi kami punya kebanggaan kepada Bapak ini. Apapun kata orang, bagi kami kaum santri beliau sangat berjasa. Sehingga saat ini kita punya hati santri, itu jasa beliau. Dan lanjut. Jadi tidak ada Sekarang santri. Periode sekarang santri lanjut. Tuh. Jadi tidak ada unsur gimana itu seperti Politis. kerja itu muncul dari kebanggaan kami itu kepada Bapak Jokowi. Diangkat ya santri. Jadi apapun kata orang, walaupun di akhir itu kisruh sana sini, tetap kami bangga dengan Pak Jokowi dengan hari santrinya. Karena periode sebelum beliau Tidak ada. seolah tidak diakui gitu peran besar dari resolusi jihad. Itu saja. Terima kasih kalau Kaitan aja jadi santri pilkada. karena
Udah malam ya, udah saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Akan diturunkan, dijadikan kita memiliki perilaku pemimpin tadi ya, bagaimana menggabungkan antara struktur dan konsiderasi sehingga menjadi sebuah tim yang solid, yang hebat, yang melahirkan win-win solution. Nah, itu intinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengambil keputusan perlu ingat ini, ada struktur, ada konsiderasi, ada yang paling tinggi tim. Nah, tim tadi dibandingkan ada apa? Ya, ada keberanian, ada Pertimbangan tinggi, kesaksian tinggi. penting sekali itu. Jadi silakan dielaborasi, kemudian kita hayati sehingga kita mampu menjadi pemimpin yang sukses. Ya, yang selalu win-win solution dan Materinya pernah di share, materinya di pasti. Hari Minggu jadwalnya. Oh, hari Minggu. jadwalnya. Hari ini Jadwal share. oh jadwalnya diingetin aja, soalnya saya sering lupa ya. Mohon tanya aja. Yang pertama win-win solution. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pimpinan semuanya di